Ya, sidang selanjutnya gugatan yang diajukan oleh Saudara Rudi. Sidang gugatan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ini sidang pertama, ya. Untuk tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh saya Muhammad Sofa, Elena, Aldo, dan Suharyanto yang mulia. Silakan tergugat, siapa yang mewakili? Saya Fungsiawan yang mulia. Oh, ya. Ini sidang pertama, ya. Nanti mengenai masalah pemeriksaan formalnya nanti akan dipandu oleh Pak Hakim Pak Sulaiman. Silakan, ya, masing-masing pihak nanti silakan mendengarkan pemeriksaan formal ini. Bisa mendengar suara saya, Pak Pihak? Bisa yang mulia. Dari termohon mendengar suara saya? Bisa yang mulia. Jadi sekarang kita mau bisa berikan formal pengajuan gugatan ya dari Rudi yang dikuasakan kepada Saudara Fungsiawan. Kita disitu terkait dengan surat gugatan ya ditangani oleh Saudara Fungsiawan berdasarkan surat kuasa dari si majikan. Kita buka surat kuasanya. Bisa dilihat di layar, Pak Adila? Bisa yang mulia. Nah, kalau dari surat gugatan kita ditandatangani tanggal 3 Juni 2024, kemudian masuk gugatan ekspor melalui ekspor Juni 2024 ya, teman-teman. Betul yang mulia. Kuasa itu atas kuasa ini ditangani oleh Saudara Fungsiawan ya, sebenarnya ya. Betul yang mulia. Bisa dibaca itu terkait dengan surat pemberian kuasa dari Rudi. Teman, silakan dibaca. Dibaca tulisan data yang dari utusannya disebut sebagai penerima kuasa. Bisa dibaca. Bisa yang mulia. Saya tanya teman, silakan. Kita silakan dibaca untuk ya. Itu selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Bisa dibaca, katakan dia dilafaz lagi. Dia tidak benar. Tergugat bisa dibaca, tergugat. Iya. Masa dilihat? Bisa. Saya. Tergugat dibaca. Bisa baca yang mulia. Dibaca, sekarang dibaca. Oh, saya baca yang mulia. Saya lihat. Oh, Yang itu selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, kemudian lanjutkan. untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sepenuhnya, membela, memberikan jasa atau bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa berkaitan dengan surat gugatan nomor 0603B /PP.G/2024 tanggal 3 Juni 2024. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas. Itu ya, sebelum dari situ. Ini dari kuasa dari khusus dari Rudi ini, gimana bisa menerima kuasa yang menjelaskan bahwa ini juga termasuk dalam rangkaian surat gugatan. Mohon maaf yang mulia, agak kurang jelas, boleh agak pelan sedikit yang mulia. Ini kan sudah dibaca oleh ya. Nah, di sini lagi pengajaran dari kuasa khusus dari Rudi kepada saudara. Nah, gimana saudara bisa menjelaskan bahwa kuasa ini kan bukan kuasa untuk menandatangani surat gugatan?
Mohon maaf yang mulia, saya masih kurang menangkap yang mulia. Kita ini terkait dengan kuasa itu adalah apa yang kita bicarakan. Soalnya, Iya yang mulia. nah itu saudara bisa jelaskan bahwa kuasa hukum ini tidak memberikan kuasa kepada saudara itu menandakan surat gugatan itu yang mau minta dijelaskan kepada majelis di sidang ini. Saya kurang jelas, tapi maksudnya surat kuasa dibikin yang mulia ya. Surat kuasa dibikin oleh saudara Rudi sebagai klien dan saya menerima kuasanya yang mulia. Nanti perbanding termohon atau tergugat mendengar apa yang disampaikan. Mendengar yang mulia, jadi tidak terdapat kuasa untuk menandatangani surat gugatan yang mulia. Tidak tertulis. Nah, di sini nanti mohon supaya tergugat juga menanggapi terkait dengan surat kuasa ini ya. Jadi silakan juga untuk pemohon kalau ingin terkait dengan maksud juga menanggapi surat silakan. Jadi nanti semoga juga nanti dari pemohon untuk menanggapi terkait dengan surat kuasa ini. Nah, selanjutnya kepada pemohon terkait dengan gugatan itu bisa disebutkan terkait dengan apa? Mohon maaf yang mulia, kurang jelas yang mulia. Mohon izin. Tadi saya jelaskan bahwa sudah gugatan kita atas S608. Bisa dengan? Mohon maaf yang mulia, agak nggak dengar sih, cuman nggak jelas pertanyaannya yang mulia. Mohon izin. Dari mendengar Suara agak berdengung yang mulia. Kemudian dengan kita 608 betul ya. Mohon izin yang mulia, suaranya terdengar, cuman mendengung dan tidak jelas apa pertanyaannya yang mulia. Pertama, mungkin di cek ya. Tergugat supaya jelas. Suara saya masih terdengar nggak saat ini? Suaranya terdengar yang mulia, cuman agak kurang jelas. Pertanyaannya kurang jelas karena berdengung. Oke, nanti yang Indra nanti dengan cek di dibaca ya. Nah, yang pertama terkait dengan surat kuasa, mohon diperkuat agar diperjelas. Mohon diperjelas bahwa penerima kuasa juga diberikan kuasa khusus untuk menandatangani surat gugatan. Nah, itu nanti silakan berganti dan juga kalau ada keluaran dari akan disampaikan. Terus terkait dengan gugatan itu ada disampaikan kepada S605 itu terkait dengan apa dari nomor tergugat S608 terkait dengan apa? Berapa caranya gitu, secara singkat.
Baik Yang Mulia, saya akan berusaha menjelaskan secara singkat. Apakah suara saya cukup jelas Yang Mulia? Oke. Hanya ada 2 poin saja Yang Mulia yang saya permasalahkan di sini. Poin pertama adalah mengenai bahwa surat ini kan pemeriksaan pajak. Ini pemeriksaan pajak, surat kuasa saya tidak dapat diakui untuk mewakili wajib pajak. Nah, saya sudah jelaskan dalam surat gugatan mengenai pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, menurut kami, sikap ini menjadi sikap arogansi dari pejabat pajak yang menurut kami telah melanggar undang-undang ini dengan cara si oknum ini memaksakan wajib pajak harus hadir sendiri secara langsung tanpa dikuasakan. Nah, Fiskus menggunakan pasal 3 per 7 tahun 2017 yang menurut kami tidak ada larangan sama sekali bagi wajib pajak untuk menunjuk seorang kuasa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Menurut kami, Fiskus telah salah mempersepsikan wajib pajak sebagai suatu frasa yang utuh. Padahal, wajib pajak dapat juga diartikan wajib pajak dan atau wakil dan atau kuasanya. Buktinya Yang Mulia, di dalam BAP atau berita acara pertemuan pemeriksaan yang sudah sering sekali saya lakukan. Apa yang saya terkait dengan aksi 608. Kita menjadi objek itu aksi 608. Mohon maaf kurang jelas Yang Mulia. Apa yang dimaksud dengan surat S608? Surat S608 yang merupakan objek gugatan kami itu sebentar Yang Mulia, saya cek kembali tanggapan S608. Nah, jadi setelah ada pemeriksaan, kan saya mengirim surat. Saya sebagai kuasanya wajib pajak mengirim surat kepada KPP beberapa poin. Yang poin utama adalah saya minta, saya kan kuasanya, komunikasi dengan saya. Kemudian saya minta pertemuannya online saja, tidak offline, karena menurut kami oknum pemeriksa pajak maunya offline, maunya ketemu langsung di kantor pajak. Sedangkan kami maunya transparan. Kalau transparan maka kami mintanya itu pertemuannya online. Nah, kemudian surat itu dijawab oleh petugas pajak. Inilah objek gugatannya, yaitu S608 ini. Di mana di situ ada 4 poin. Yang poin pertama adalah tergugat menegaskan bahwa surat panggilan itu harus dihadiri oleh orang pribadi tersebut dan tidak dikuasakan. Poin kedua adalah seluruh pegawai KPP menerapkan kode etik dan sebagainya. Kemudian nomor 3 adalah dalam pelaksanaan tugas kami selalu berpegang pada peraturan undang-undang. Nomor 4, apabila saudara tidak dapat menghadiri panggilan, dapat memberikan alasan ketidakhadiran. Nah, kami sudah memberikan alasan. Ini disingkat S609 ya, kata yang terakhir. Coba saya sampaikan untuk S609 ini, apakah S608 apakah termasuk dalam keputusan perpajakan? Saya Yang Mulia. Saya? Baik Yang Mulia, sesuai dengan surat STG kami, bahwa surat gugatan bukan. Kalau bukan ya, nanti saya beri informasi kepada yang diubah. Bukan dulu. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Menurut kami ini jelas merupakan sebuah surat keputusan. Karena kami sudah membuat surat tertulis, kemudian surat itu dibalas.
Nah, surat itu dibalas oleh Ini tergugat. Ya, sampaikan penjelasan secara tertulis terkait dengan argumentasi saudara bahwa S608 merupakan keputusan perpajakan dan kaitan dengan suatu keputusan yang bersifat politik atau individual atau final dan menimbulkan akibat hukum. baik Yang Mulia, siap. Untuk mempersingkat lagi, jadi tadi kan disampaikan oleh yang tadi sampai secara publik juga. Sidang termasuk dari juga dengan Izin Yang Mulia, masih kurang jelas. apa yang ngomong. Terlihat macam baca akan bisa menyampaikan segala di majelis mulia yang dimaksud dalam chat itu bisa dipahami. Baik Yang Mulia. Tidak, hal diberikan berkaitan kronologis masing-masing ya, disertai dengan bukti. Kemudian untuk kronologis masing-masing step by step kronologisnya. Menyampaikan kronologis dan dokumen pendukung. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Kemudian apa ini apa? Kepada para pihak juga menyampaikan yang ketentuan pasal 40 dan 41 Pemenuhan. Undang-Undang PP. Dan disampaikan kepada pengadilan pajak paling lambat hari Senin, tanggal hari Senin. Iya. Bentar, Pak. Dari chat yang sudah disampaikan, yang dimaksud oleh majelis dari pemohon. Siap Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.
Dari termohon tergugat, paham? Baik Yang Mulia Pak. Sidang dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Ya, kalau masing-masing pihak sudah memahami, ya tinggal nanti diupload saja jawabannya. Jadi nanti masing-masing pihak ya membuat ya tadi yang seperti yang diminta di dalam tulisan itu, ya. Baik. Ya, nanti baru disampaikan sehingga kita bisa melihat nanti masing-masing tanggapan. Ya. Mohon izin, Mungkin Yang Mulia. untuk persidangan Tanggal silakan, berapa? Penggugat. Sidang berikut tanggal berapa Yang Mulia? Mohon izin. Oh, belum diumumkan ini. Oh. Jadi sidang berikutnya ini Tulis. tanggal 8 Agustus 2024. Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi nanti sebelum tanggal 8 Agustus tadi dituliskan tanggal berapa? 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus sudah diupload masing-masing tanggapannya, ya. Jadi nanti di sidang berikut baru kita coba lihat tanggapan-tanggapan dari penggugat dan tergugat, ya. Jadi mungkin sidang pertama ini cukup dulu ya sampai di sini. Baik. Terima kasih Ya. Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Ya, tergugat dan penggugat, ya sidang kita akan lanjutkan tanggal 8 Agustus 2024. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia.